Saudara, sejumlah pihak meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun nanti. Alasannya khawatir akan muncul klaster baru dalam penyebaran virus corona yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan banyak warga. Sementara pemerintah dan kalangan DPR tetap meminta pilkada digelar sesuai jadwal. Apa yang bakal terjadi jika pilkada tetap digelar? Bagaimana memastikan pesta demokrasi itu aman dari ancaman virus COVID-19. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Komisioner KPU Firian Aziz, ada juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni, serta epidemiolog dari Griffith University Brisbane, Australia, Diki Budiman. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya ke Selamat Pak malam. Ya. Selamat malam. Saya ke Pak Firian Aziz. Pak Firian, sehat-sehat semua karena kita turut prihatin atas yang terjadi di KPU. Pak Arief Budiman, Ketua KPU, positif COVID-19. Tidak ada klaster baru yang kemudian terjadi di sana, mudah-mudahan tidak ya? Tidak. Selain Pak Arief dan Pak Pam, sekarang satu staf yang terkena. Jadi total di KPU RI 3. Tiga orang ini baru terakhir diketahui kapan itu? Di swab test yang kemudian diketahui positif? Iya. Sampai berita terakhir kami sudah swab semua anggota KPU, Ya. Pak Arief dan Pak Pram. Bu Evi sudah negatif. Kemudian ada satu staf yang sebelumnya juga sudah positif. Bu Evi sebelumnya sempat positif? Iya, Bu Evi sempat positif, namun swab tanggal 18 September sudah negatif. Oh, jadi dua komisioner KPU ya, saya konfirmasi. Pertama Bu Evi dulu pertama, kemudian Pak Arief Budiman. Ya, serta Pak Pram. Yang ketiga? Pak Pramono. Oh, Pak Pramono, oke. Pramono Ubaid ya? Iya. Ini bertiga? Tapi Bu Evi sudah negatif. Bu Evi sudah negatif, Pak Pramono dan Pak Arief Budiman masih positif. Iya. Mudah-mudahan segera negatif. Dan ada lagi staf satu orang, jadi total 4 orang semuanya yang terkena COVID ya? Ya, sebenarnya ada kemarin, tapi sekarang yang masih positif tinggal 3. Oh, sekarang yang masih positif tinggal 3. Sebelumnya ada berapa total? Ya, turun naik. Pertama kali kan ketika kita simulasi ada 1 sudah sembuh, kemudian ada lagi sembuh, dan terakhir posisinya 3 orang. Baik, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang di belakang karena sudah swab semua ya? Sudah swab semua. Pak Firian, tentu ini menjadi perhatian karena kan kita tidak bisa memprediksi bahwa ke depan seperti apa. Ini KPU saya yakin juga sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat meskipun harus keliling sana sini, terbang ke sana sini untuk kemudian mensosialisasikan, menyiapkan pilkada ini. Bagaimana kemudian ketika mendengar bahwa KPU, saya tahu bahwa KPU adalah pelaksana, istana telah menyatakan bahwa pilkada jalan terus. KPU menghormati sikap dari ormas besar di Indonesia, terlebih lagi tokoh-tokoh nasional menyuarakan. Ya. Poin pentingnya adalah, Mas Aiman, pandangan tersebut hadir sebagai bentuk mengingatkan secara kuat agar tidak lagi terjadi kerumunan seperti yang ditampilkan tadi oleh Kompas TV. Itu peristiwa tanggal 4 sampai tanggal 6. Kita semua terkejut, sedih, kalau saya menyampaikan nyaris patah hati. Ya. Kenapa sampai terjadi? Padahal sudah ada PSBB, sudah ada razia, sudah seperti kita ini ingin suasananya adaptasi kenormalan baru. Namun ternyata kemarin seperti itu. Padahal Mas Aiman, sebelumnya 3 tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan, mulai dari pelantikan badan ad hoc di tingkat desa kelurahan, kemudian verifikasi syarat dukungan, coklit yang melibatkan 300.000 petugas kami di lapangan yang mendata 105 juta pemilih. Alhamdulillah sampai berakhir masa kerja mereka tidak ada yang terpapar COVID-19. Tidak ada. Jumlah mereka berapa itu? 300.000 kurang lebih jajaran kami. 300.000 tidak ada satupun yang terinfeksi COVID. Ini informasi seperti itu? Iya. Dan ini sudah kita konfirmasi terus banyak ke teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Karena jajaran kami secara ketat menggunakan 3 APD pada saat turun ke lapangan. Kemudian sebelum turun ke lapangan dilakukan rapid test yang reaktif, langsung kita ganti. Oke. Seperti itu. Jadi protokol kesehatan kita sangat ketat.
Oke. Ini luar biasa nih, sebuah pencapaian juga 300.000, tapi tidak ada satupun yang positif untuk mendata 115 juta orang. 105 juta total 105 juta pemilih. Iya. Luar biasa, luar biasa. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, sesungguhnya memang kalau seandainya demikian, ini ya dua hal. NU Muhammadiyah menyatakan bahwa sebaiknya ditunda. Tapi kemudian istana tetap melaksanakan. Bahkan editorial harian Kompas hari ini menyatakan bahwa suara publik diabaikan. Meskipun ada fakta juga 300.000 orang yang kemudian petugas KPU melakukan pencocokan dan penelitian coklit terhadap 105 juta penduduk calon pemilih, tidak ada satupun kemudian yang tertular. Ya, saya kira yang pertama harus kita ketahui, kesepakatan untuk melanjutkan terus tahapan pilkada bukan hanya antara pemerintah dan DPR. KPU pun jadi bagian dari kesepakatan itu. Jadi pihak-pihak inilah yang menentukan pilkadanya lanjut atau tidak. Bukan hanya kehendak dari DPR dan pemerintah. KPU-nya juga mengamini keinginan untuk melanjutkan tahapan pilkada. Yang kedua, kita juga harus tahu ada perkembangan kasus infeksi di antara penyelenggara pemilu di daerah, terutama ketika proses pendaftaran calon yang lalu. Sebut saja misalnya KPU di Agam, KPU di Sibolga, lalu kemudian Ketua KPU Riau, Ketua KPU beberapa anggota KPU di Papua, Ketua KPU Sulawesi Selatan. Jadi kasus infeksi itu ada begitu. Dan saya kira kenapa kasus infeksi itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena ketidakpatuhan dari para pihak yang terlibat dalam proses pencalonan yang lalu. Contohnya saja di satu kota, di satu daerah di Sumatera Utara, calon yang sudah nyata-nyata positif itu tetap memaksakan diri untuk datang mendaftar ke kantor KPU. Nah, saya kira fakta-fakta itu juga tidak bisa ditutupi bahwa ada kasus infeksi yang menimpa para penyelenggara pemilu di jajaran bawah. Dan misalnya disebut lagi sebagai contoh, di Boyolali itu ada klaster Bawaslu. Klaster Bawaslu ini sudah menginfeksi lebih dari 103 jajaran pengawas pemilu di Boyolali. Nah ini yang saya kira juga jangan kemudian kita nafikan begitu ya. Mengatur penyelenggara mungkin mudah, tetapi mengatur massa, mengatur kontestan politik yang ternyata juga menginfeksi penyelenggara itu adalah persoalan nyata. Saya dapat poinnya di situ, nanti saya akan tanyakan. Kalau mengatur penyelenggara, katakanlah petugas coklit mudah. Di awalnya di rapid test, ketika reaktif maka kemudian ditunda dulu, disuruh isolasi dan sebagainya atau diswab. Lalu kemudian kalau kita bicara soal mengatur massa, itu yang susah. Ketika massa kemudian tidak patuh, massa kemudian tidak disiplin, maka bukan hanya menularkan sesama massa, tapi juga kepada penyelenggara. Kita akan segera kembali, nanti saya akan ke Bung Diki Budiman di Griffith University Australia. Sesaat lagi, saudara.